Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa kami dimanapun berada ke episode baru dari program Belajar Harian, yaitu Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama. Kita mencapai pasal 45 dan pasal 46 dari kitab Yesaya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kitab profetik ini berbicara tentang kejadian di masa depan. Beberapa bagian dari peristiwa ini digenapi pada orang-orang ini. Zaman kuno, namun sebagian besar akan digenapi setelah pengangkatan. Jadi jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jangan berusaha mengetahuinya melalui orang lain, peramal atau ahli nujum. Masa depan diungkapkan oleh Tuhan dalam Alkitab-Nya dan oleh wahyu Tuhan. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda ke kitab Yesaya pasal 45 dan 46, sementara kita mempelajari bersama-sama nubuatan di dalam kitab ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyambut tamu saya, pelayan Tuhan yang saya hormati di studio, Saudara Yosef Rayat. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Rayat. Kami menyambut hadirin yang bersama kami, selamat datang semuanya. Kami akan memulai pelajaran hari ini dan beberapa saat lagi, tetaplah bersama kami. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Rayat. Mengenai pasal 45 dan 46 nubuatan Yesaya, apa pokok bahasan pada pasal 45 ini? Ini berbicara tentang apa yang pasal 44 telah akhiri dengan tentang Kores, yang disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Kores adalah Raja Persia. Tuhan memakainya dengan luar biasa dalam dua masalah besar yang paling penting, dan tentu saja kepada Tuhan untuk membawa orang-orang kembali. Dan jika orang ini tidak melakukan apapun kecuali dia telah membawa kembali orang-orang terpikat ini ke tanah mereka, dia akan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi dia juga telah memerintahkan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi dia melakukan dua pekerjaan yang sangat penting sebagai persiapan kedatangan Mesias yang datang ratusan tahun kemudian. Selain itu, Tuhan telah memakai dia untuk mendisiplin Babel. Dia mengalahkan Benar. Babel yang mengganggu umat Tuhan. Tepat. Oleh karena itu saya ingin bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi secara historis? Bagaimana dia menang atas Babilonia menurut ayat tersebut? Yang mendahului pasal yang ke-45, bagaimana ayat terakhir dari pasal 44 digenapi secara historis. Baiklah, saya suka kata-kata di ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung. Siapakah pembohong dan peramal itu? Mereka adalah ahli nujum Babilonia. Tentang mereka yang kita baca di pasal 47, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit yang menilik bintang-bintang. Dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang terjadi atasmu. Kata-kata sarkastik yang sangat serius. Orang Babilonia adalah raja astrologi. Mengapa mereka tidak memberitahu Belsyazar bahwa musuh ada di sana? Di gerbang, alih-alih menceritakan kisah palsu apa yang dilakukan musuh, yaitu Kores si Persia, dan dia berkata di ayat yang ke-27, Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeningkan sungai-sungaimu. Dia melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Dia mengalihkan aliran sungai Efrat. Jadi sungai itu mengering dan pasukannya masuk dari bawah gerbang besar, dan tembok Babel yang tidak bisa ditembus ketika raja sedang mabuk dengan 1000 junjungannya. Pada malam itu kekaisaran Babel, kerajaan terbesar dalam sejarah, telah berakhir. Dan Raja Belsyazar dibunuh pada hari itu juga, seolah dia mengejek, wahai orang-orang yang percayai peramal-peramal penipu, ada perkataan yang lebih benar dan penting daripada kata-kata Anda, dan dia
Berkata di ayat yang ke-26, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Tuhan berbicara dan para peramal berbicara. Kata-kata siapa yang akan digenapi? Tentu saja ini adalah pertanyaan naif yang tidak boleh ditanyakan. Selama para penyiasat itu berbicara, maka apa yang mereka katakan itu bohong. Selama Tuhan berfirman, maka firman-Nya adalah benar. Sungguh menakjubkan Tuhan mengatakan detail seperti itu. Benar. Dia memberitahu kita siapa yang akan datang mengalahkan Babel 200 tahun sebelum dia datang. Dia Dia menyebutkan mengatakan namanya Kores. Ya. Dan dia memberitahu kita bagaimana dia akan mengalahkan Babel, bagaimana dia akan membelokkan aliran sungai. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungai. Ini sangat akurat dan itulah sebabnya mereka yang melakukannya. Mengatakan bahwa ini ditulis kemudian, bukan oleh saya, mungkin sedikit dimaafkan. Tidak, mereka tidak dimaafkan. Mereka adalah orang jahat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda dapat memperhatikan bahwa sebelumnya Tuhan mendatangkan bencana kelaparan di negeri itu dan menghancurkan semua persediaan roti. Dia telah mengirimkan seorang mendahului mereka. Jadi sebelum masalah itu terjadi, Tuhan sudah memiliki solusinya. Sebelum pembuangan ke Babilonia terjadi, Tuhan berbicara tentang Kores. Sebelum doa masuk, Allah sudah terlebih dahulu mengetahui seekor anak domba, fondasi dunia, dan Tuhan tidak reaktif terhadap kejadian-kejadian. Tuhan adalah aktor peristiwa. Benar. Jadi dia mengizinkan dosa, tapi anak domba itu tetap ada. Dia membiarkan kelaparan terjadi di negeri itu, tapi Yusuf mencapai tanah Mesir dan menyelamatkan negara. Dia mengizinkan pembuangan di Babilonia, tapi Tuhan berbicara tentang Kores, orang Persia. Oke. Tuhan berkata tentang Kores orang Persia dalam ayat 28 pasal 44, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Di awal pasal 45 dikatakan tentang dia, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya menundukkan bangsa-bangsa. Di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku buka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan berikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Saudara Yusuf, kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dia mengatakan tentang Kores yang diurapinya dan adalah gembalanya. Apa ini maksud dengan diurapinya dan gembalanya di bagian ini? Yang diurapinya berarti bahwa Allah menunjuk dia untuk suatu misi. Misinya yang disebutkan dalam Alkitab, dan saya telah merujuk, adalah dia akan membawa orang-orang kembali. Dia akan memerintahkan agar Yerusalem dibangun. Dan bait itu didirikan. Tuhan telah mempersiapkan dia untuk sebuah misi. Dengan konsep itu, dia adalah yang diurapinya. Itulah orang yang Tuhan tunjuk untuk misi ini. Gembalanya berarti yang menggenapi tujuannya, dan dia akan memenuhi semua tujuanku. Itu sebabnya dia dipanggil dengan gelar tersebut. Sebenarnya kita tidak akan heran jika kita menemukan Kores di surga. Hal ini tidak mengherankan. Dan tidak mengherankan juga jika kita menemukan Nebukadnezar di surga karena dia mengakui supremasi Tuhan. Yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Yang segala perbuatan adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah mencapai pengemis dan mencapai raja. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan menyaksikan laporannya dan kembali untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Ada dua raja yang namanya disebutkan dalam nubuatan itu. Sebelum kelahiran mereka adalah Raja Yosia dan Kores, orang Persia. Yang pertama penghancur berhala, dan yang kedua pembangun bait. Dan dengan demikian pembangunan harus mendahului pembongkaran. Dalam ayat 28, rujukan pertama kepada Kores orang Persia diberikan namanya, dan ini terjadi sekitar 200 tahun sebelum kelahirannya. Kores ini adalah pendiri Kekaisaran Persia. Dan kita menemukan singgungan pada metode kemenangannya atas kerajaan Babilonia dalam ayat yang ke-27. Ketika Kores yang agung mengalihkan aliran sungai Eufrat yang menembus Babilonia dari bawah tembok besarnya. Dan dengan trik ini, dia bisa masuk bersama pasukannya ke kota Babel pada malam perayaan besar. Ayat 7 dalam pasal yang ke-45 mengatakan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap,
yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Lalu dia menegaskan, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan tidak ada hubungannya dengan kejahatan, lalu mengapa di sini dia dikatakan menciptakan nasib malang? Sebuah teka-teki yang perlu dijawab, Saudara Yosef. Baik. Dia di sini berbicara tentang Kores orang Persia dan orang Persia punya masalah, yaitu bahwa mereka memiliki Tuhan ganda. Dan dualitas Allah. Allah yang mereka sebutkan adalah Allah kebaikan. Dan satu lagi mereka sebut sebagai Allah kejahatan. Hingga saat ini dalam beberapa filsafat dan agama ada Allah lain yang mereka takuti untuk mengusir kejahatannya. Faktanya Allah berkata bahwa tidak demikian, aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Kejahatan di sini bukan berarti kejahatan moral seperti menghina, berbohong, perzinahan, dan pembunuhan. Tapi berarti bencana. Perang atau tidak adanya perdamaian. Seperti yang dikatakan Ayub misalnya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dia menganggap bencana yang menimpanya semacam itu kejahatan. Di kitab Peratapan, Yeremia mengatakan, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Amos berkata, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi di sini, dia berbicara tentang bencana. Kurangnya perdamaian seperti Iya, yang benar Anda sekali. katakan, perang. Siapa yang melakukan semua hal ini? Tidak ada dua Tuhan. Yang satu untuk mencari kebaikannya dan yang lain untuk mengusir kejahatannya. Hanya ada satu Tuhan yang murah hati, orang saleh, yang takut akan Dia dan mendisiplin orang-orang berdosa yang tidak mentaatinya. Dan dengan konsep ini, Tuhanlah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan malapetaka. Dapat dikatakan bahwa secara konstruksi linguistik menjelaskan makna kejahatan. Dia membuat kontras secara Ya. terang dan gelap. Tepat. Dan kontras antara perdamaian dan kurangnya perdamaian. Dan kurangnya Yang perdamaian berarti ketidakstabilan. Jadi lawan dari perdamaian adalah kurang perdamaian atau perang. Benar. Seolah ingin mengatakan siapa yang mengizinkan perang ini. Dan ketidakstabilan adalah Tuhan. Bukan karena Kores yang memutuskan untuk melawan Babel, tapi Tuhanlah yang menyuruhnya untuk melawan Babel. Ini adalah kedaulatan Tuhan dalam sejarah. Benar. Saudara Yosef setelah dia berbicara tentang Tuhan sebagai pencipta, pembuat, dia berbicara tentang kedaulatan Tuhan di ayat 9 dan 10 sebagai pembuat tembikar yang membentuk tanah liat. Dia berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Seorang berbantah dengan pembentuknya. Apa yang Anda lihat dari hal ini? Ayat-ayat ini adalah pikiran Rasul Paulus dan dia mengutipnya dalam Roma pasal 9. Di sini saya memberikan sebuah nasihat dan peringatan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Artinya itu tidak menguntungkanmu untuk berjuang bersama Tuhan yang menjadikan dan membentukmu. Tapi yang terbaik adalah Anda berpeganglah pada pelindungannya dan berdamailah dengannya. Tetapi jika kamu tidak mampu memahami jalan Tuhan dan karena itulah kamu berjuang bersama Tuhan, maka kamulah yang kalah, kamulah pelakunya. Celakalah dia yang berjuang bersama dia yang membentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya menanyakan, apakah yang kau buat? Ini tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana manusia bisa menolak Tuhan? Dan faktanya orang kafir yang tidak tahu berterima kasih yaitu orang yang sering menolak apa yang Tuhan lakukan untuk dia. Saudara Yosef, ayat 11-14 adalah tentang hal-hal yang akan datang dan keunikan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang akan datang. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan, tapi dia juga pembuat masa depan. Di pasal berikutnya, pasal 46 katanya di ayat 10, memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dia tahu dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana dia tahu. Mengatakan keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia tidak hanya tahu tapi dia juga melakukan semua kesenangannya. Jadi dia adalah pembuatnya, Tuhan mengetahui masa depan. Dan bahkan saya berpendapat bahwa Tuhan adalah pencipta masa depan. Ini adalah sesuatu yang sangat indah terhadap Kores ini. Di ayat 13 bagian kedua dari ayat tersebut, dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran tanpa suap. Jadi seolah dia ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak memberinya apapun dan dia melakukannya.
Namun pada kenyataannya, tepat sebelum itu dalam ayat yang sama, 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud juru selamatan. Dan aku akan meratakan segala Meratakan. jalannya. Siapa yang pertama kali memberinya kemenangan? Belum lagi ini, di awal pasal ini, dia berkata, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Ini telah terjadi. Seperti ketika Belsyazar melihat tangan yang menulis pada dinding istana, anggota tubuhnya menyerah dan lututnya terbentur. Siapa yang menyebabkan hal ini? Kepada raja jahat yang menyedihkan itu. Siapakah yang minum anggur dalam kirbat suci rumah Tuhan, dan itulah Tuhan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang budi pada Kores, juga tidak untukmu atau aku. Seandainya saya mulai sekarang memutuskan untuk memberikan hidup saya kepada Kristus, apakah saya punya pengharapan atas Kristus? Hidupku hancur, aku sudah mati. Upaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tidak mungkin Anda mendapat pujian untuk diberikan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Oke, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 15 mengatakan, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Bagaimana Dia bisa menjadi Tuhan yang menyembunyikan dirinya sendiri? Bukankah Tuhan suka menampakkan dirinya sendiri? Saudara Yosef, dalam ayat-ayat sebelumnya dan pasal-pasal lain, Tuhan menyatakan dirinya berbeda dengan Allah-Allah kafir. Di sini dia berkata tentang Dia, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Apa artinya menyembunyikan diri di sini? Tentu saja Dia menampakkan dirinya, tetapi jangan lupa bahwa ada tertulis tentang Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ayub yang merupakan salah satu orang yang punya hubungan dan persekutuan dengan Tuhan mengatakan yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Musa yang agung yang bicara dengan Tuhan berkata, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, dan Allah menjawab, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya bahwa kita tidak dapat melihat Tuhan dalam kebesarannya yang tak terbatas. Sekilas tentang Dia sudah cukup untuk membutakan kita selamanya. Ini di satu sisi, di samping itu kita tidak dapat memahami urusannya. Artinya perbuatannya tidak dapat dimengerti. Maka Mazmur berkata, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jakmu yang tidak kelihatan. Bagaimana Tuhan mengatur Kores? Dan bagaimana Tuhan menghancurkan kerajaan Babel? Hal-hal ini tidak akan pernah Ia akan pikirkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Raja Belsyazar sendiri sedang mabuk, yang berarti dia berada dalam keamanan palsu. Dan Tuhan dengan cara yang tidak biasa mengatur Kores si Persia dan memberinya kekuatan dan membukakan jalan baginya dan membawanya ke Babel. Dan kerajaan Babel berakhir saat Tuhan berfirman, Dia punya berjuta cara. Bukan hanya satu, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan tidak dapat diketahui kecuali Dia menampakkan dirinya. Benar. Namun tentu saja wahyu ilahi itu lengkap dalam terangnya, dalam PB. Maka pada zaman akhir Ia berbicara dengan kita melalui Oleh perantaraan putranya. anaknya, meskipun pikiran manusia tidak menyadarinya. Nilai Tuhan, Benar. namun Allah tetap menyatakan dirinya kepada kita melalui Kristus. Benar. Tepat. Dalam ayat 22 dia berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dengan segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang telah bangkit amarahnya terhadap Dia, akan datang kepadanya dan mendapat malu. Kata-kata ini tentang keselamatan. Kita ingin mengetahui bagaimana manusia dapat diselamatkan berdasarkan panggilan ini. Faktanya saya menyebut kuartet hebat yang Anda baca ini ayat yang ke-22, pemberian yang terbesar dari otoritas terbesar menuju pertemuan terbesar dengan cara yang paling sederhana. Apa hadiah terbesar? Diselamatkan. Dari otoritas terbesar siapa Dia? Karena akulah Tuhan. Kepada pertemuan terbesar seluruh ujung bumi. Dengan cara yang paling sederhana, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Tuhan yang maha besar sedang mengarahkan hadiah yang terbesar diselamatkan dengan cara yang paling sederhana, berbaliklah. Dan kata-kata ini berasal dari otoritas terbesar di alam semesta. Apakah hanya dengan berpaling kepada Sang Juru Selamat saja itu sudah cukup? Untuk beralih ke juru selamat, artinya Anda berpaling dari orang lain selain Dia. Mungkin ada yang tahu kisahnya Spurgeon,
Salah satu pengkhotbah terbesar di abad ke-19, bagaimana cara orang diselamatkan? Dia memasuki sebuah gereja dan karena cuacanya sangat buruk, namun sang pendeta tidak ada di sana. Seorang lelaki tua berdiri untuk membaca firman Tuhan dan dia membaca ayat ini. Dan karena dia tidak terlatih untuk berkhotbah, dia tidak melakukan apapun kecuali mengulanginya 2 atau 3 kali. Berpalinglah padaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Pada akhirnya dia menang Spurgeon dan berkata, pemuda yang duduk di belakang ini yang kelihatannya sedih dan depresi bisa diselamatkan. Jika dia mau berpaling kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkannya. Setelah itu Spurgeon menceritakan perkataan tentang kisah keselamatannya. Dia berpaling kepadaku, maka aku pun berpaling kepadanya dan kita menjadi satu selamanya. Ya, dalam cara yang paling sederhana, sekedar berbalik dengan iman. Dari hati yang bertobat dari dosa dan membencinya, manusia akan diselamatkan. Saya butuh pendapat Anda pada bagian kedua ayat tersebut. Bagaimana kata-kata ini menunjukkan kepada keilahian Kristus. Ya, dia berkata di sini, demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran. Yang berbicara di sini adalah Tuhan Yahweh. Ketika Anda baca ayat yang sama di Filipi 2, ini berlaku bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yehova yang sama dalam perjanjian lama. Suatu hari akan datang ketika dalam nama Tuhan Yesus setiap lutut harus bertelut di surga, di bumi dan di bawah bumi. Mari kita ulangi lagi ayat tersebut. Bagiku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah setia. Dalam Filipi 2 berkata dalam nama Yesus setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah mengakui. Jadi Kristus adalah Yehova, dia adalah Tuhan. Benar, benar. Pasal 46 berbicara tentang para Allah Babel, khususnya Bel dan Nebo. Tapi setelah itu dia membicarakan tentang Tuhan Israel melawan Allah Babel. Beri kami gambaran tentang pasal 46 ini. Bel dan Nebo adalah nama dua Allah. Allah pertama Bel yang merupakan Baal yang banyak kita baca di perjanjian lama. Nebo berasal dari kata nabi yang mengungkapkan Baal ini. Ini adalah Allah-Allah Babel yang kafir, tapi dia berkata di sini, Dewa Baal sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah dirubuhkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Lalu dia mengatakan ekspresi yang indah, yang pertama kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Artinya barang-barang tersebut menimbulkan keletihan bagi yang membawanya karena mereka harus membawa Tuhan mereka dan mempertahankannya. Ini aneh. Sangat Allah yang aneh. melelahkan. Allah yang melelahkan yang menyebabkan kelelahan bagi orang-orang yang mengikutinya. Tetapi dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu. Apakah Anda memperhatikan pengulangan kata ditanggung dan membawa? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus dan menyelamatkan kamu 4 kali. Sedangkan para Allah membutuhkan mereka yang membawanya. Ada Allah yang membutuhkan, ada yang membela mereka. Sedangkan Tuhan yang benar membela para pengikutnya. Yang mana di antara mereka yang Anda ikuti, sahabatku, Allah yang membutuhkanmu untuk membelanya atau Allah yang membelamu. Ada panggilan terakhir kepada para pembuat Allah-Allah ini. Apa yang dikatakan kepada mereka yang membuat Allah-Allah seperti itu, yang membawanya dan yang menyimpannya? Ya, katanya, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kemudian di ayat yang kita rujuk sebelumnya yang beritahukan dari mulanya dan yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ya, firman nubuatan itu benar adanya, kita mempercayainya. Yang berkata keputusanmu akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan tidak hanya mengetahui, namun ia adalah pelakunya yang memanggil burung buas dari timur mengacu pada Kores. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Kata-kata nubuatan itu sangat-sangat berharga. Ya. Dan kita harus banyak belajar dari nubuatan itu, tapi kita tetap harus Benar. bersandar pada Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Amin. Terima kasih, kita akan Tuhan menyambungkan memberkati. episode ini bersama Amin. ini.
Ada kata-kata di ayat terakhir dari pasal 44 dan ayat pertama pasal 45 tentang Kores dan orang Persia. Sebuah nubuatan tentang dia 200 tahun sebelum dia datang. Adakah seseorang yang dapat menjelaskan hal ini digenapi secara historis? Alkitab mengatakan tentang Kores sebelum dia datang. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Dan ini terjadi secara historis oleh bahwa dia mengalihkan aliran sungai di Babel sehingga kering dan dia bisa lewat dengan pasukannya di bawah tembok Babilonia. Pada malam yang sama dia masuk dan membunuh Belzazar dan Babel pun berakhir. Bagaimana Saudara Yosef? Ya. Apakah ini benar? Itu sangat bagus. Baiklah, dan ini salah satu bukti keaslian pengilhaman Alkitab. Keunikan dalam mengetahui hal-hal yang akan datang. Dia tahu apa yang akan terjadi besok dan meramalkan peristiwa yang akan terjadi 200 tahun kemudian. Tidak hanya 200 tahun, ada peristiwa-peristiwa yang belum digenapi dan Alkitab menubuatkannya. Saya mempunyai pertanyaan tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan di pasal 45. Apa sarana keselamatan yang dijelaskan di sini? Kita mendengar di episode tersebut ungkapan yang saya sukai, ini adalah hadiah terbesar dari otoritas terbesar menuju pertemuan terbesar dengan cara yang paling sederhana. Anugerah terbesar adalah keselamatan dan pribadi yang terbesar yaitu Tuhan Yesus dengan cara yang paling sederhana yaitu beralih kepada saya ke seluruh ujung bumi. Benar. Bagaimana menurut Saudara Yosef, apakah ini benar? Itu benar. Oke. Benar. Saya ingin bertanya tentang keunikannya Tuhan Israel, yaitu Yehova, melawan Allah-Allah lainnya atau Allah-Allah kafir Babilonia yang disebutkan di akhir pasal 46 ini. Ada perbedaan yang besar di antara para Allah dan Tuhan kita. Allah-Allah itu perlu dibawa dan menyebabkan keletihan orang-orang, kecuali Tuhan kita telah membawa kita sejak kita dalam kandungan sampai pada kita tua. Juga para Allah itu membutuhkan orang yang membela mereka, tapi Tuhanlah yang membela kita dan melindungi kita setiap saat. Oke, jadi memang ada Allah yang harus dipapa, tetapi Allah Maha Esa yang menggendong setiap kita. Ada Allah yang butuh untuk dibela, tapi Allah kita membela umatnya. Benar. Oke. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkatimu. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.